Diangkat mas, biar kelihatan lebih jelas. Nah, di bunganya tuh kelihatan kayak berbulu. gitu. Ada yang enggak gitu. Ada yang pernah bunga? Ini belum bawa tangkai bunga, cuman sudah pernah bunga awalnya rimbun. Terus di kita sudah pernah bunga, jadi kita bisa memastikan ID-nya bener. Berapa varian? Ada juga yang makanya seperti ini di kita. Ini berapa jalur ini mas? Oh, jangan tanya berapa jalur mas. Aku sekilas lihat 3 tunas baru ya dari sini. Banyak. Halo, selamat datang kembali di channel kami teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Dan tentunya teman-teman semoga dimanapun berada selalu diberikan kelancaran buat aktivitasnya. Ya, amin. Udah lama nggak berkonten ya mas ya. Iya. Fokus ke live aja. Jarang tapi juga live-nya. Oke. Tapi aku nggak lupa sama anggrek sing ambune wangi. Apa nih mas? Kebetulan ada yang sedang mekar, terus kita review aja ya ceritanya ya. Kalau ini ada Myrmeco Cattleya Emma Solosa. Emma Solosa, ungu gelap ya mas? Rodok melintir ngono loh. Apik kan kembangnya? Dia ini masuk kategori bunga bulat apa keriting mas? Orang biasa menyebutnya Cattleya. Tapi sebenarnya itu bukan Cattleya. Bukan. Itu silangan dari Myrmecophylla tibigenis sama Cattleya pennycuroda. Oke, susah ya namanya. Ya, jadi itu silangan dari dua genus yang berbeda. Myrmecophylla sama Cattleya. Makanya disebut dengan Myrmeco Cattleya Emma Solosa. Sudah keregister sejak tahun 2004. Nih, warna bunganya wapi, rimbun ya. Oh, wangi ya? Wangi. Dari sini kecil mau? Wangi. Ini kalau dilihat-lihat bunganya gede ya mas ya? Iya, lumayan gede. Nah, kalau spesies kayak gini tuh gede-gede bunganya ya? Ya, jadi kalau misalkan teman-teman belum punya nih, boleh. Ini yang rimbun ya. Nah, ini yang satu rumpun ya mas? Kalau ini rimbun, mau diangkat? Boleh mas, diangkat mas, biar kelihatan lebih jelas. Nah, ini jangan tanya berapa jalur, nggak tahu ini berapa rimbun jalur ya? Pokoknya. Kalau 10 ada kayaknya calon nantinya. 10 jalur. Ini kalau semisal di split udah aman banget ya mas ya? Iya, ini bisa. Tapi kalau misalkan lagi bunga gini kan di split sayang ya. Nunggu dia selesai bunga aja dulu. Eman bunganya daripada bunganya stres, wangi soalnya. Nanti kalau misalkan di split jadi nggak awet lagi bunga. Itu sisa bekas tangkai bunga semua ya? Ya, ini bekas tangkai bunga. Banyak bekas tangkai bunga nih. Rajin bunga sih dia. Jadi setiap batang nanti bawa tangkai bunga. Oh, gitu. Ini semuanya ada bekas tangkai bunganya. Kalau misalkan tanamannya sudah rimbun itu wis nggak entek gampang cepet bunga lagi ya? Iya, bunga lagi nanti. Yang ini belum rontok, paling nanti ada tunas baru yang sudah bawa spike lagi gitu. Berapa lama mas ini sampai rontok lagi? Yang ini toh? Paling sekitar 2 minggu kalau yang. 2 mingguan? Lama juga ya? Iya, tapi memang kalau sudah rimbun itu cukup kembang nih, nggak entek. Cepet terganti lagi sama bunga yang baru. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang mau yang lebih ekonomis juga ada. Yang lebih ekonomis. Oh, yang ini tadi berapa mas? Nanti lanjut ke WhatsApp aja yang itu. Ya udah. Tapi kalau misalkan mau yang agak kecil-kecilan ini ya. Ini ID-nya sama? Sama, Myrmeco Cattleya Emma Solosa. ID-nya sama, tapi kalau untuk bunganya biasa keluar varian beda ya? Bisa jadi ya? Tapi mirip-mirip. Mirip-mirip. Mungkin nanti beda dari corak warnanya aja mungkin ya? Iya. Banyak kan seperti itu. Tapi memang merah-merah. Tapi memang kemarin itu ada yang sebagian itu agak berbulu. Di bunganya itu kelihatan kayak berbulu. Gitu. Ada yang enggak gitu. Ada yang lebih warnanya lebih mengkilap gitu aja. Tapi kalau dari segi bentuk sama ukurannya? Ya sama. Sama ya. Ada yang pernah kecampur di salah satu ini. Itu justru tanduknya lebih melintir itu ada. Malahan. Tapi kecampur ya? Iya kecampur. Tapi api-api kabeh wis pokoknya. Yang segini 250-an. Kondisi tanamannya hampir sama. Kita ready berapa bulan itu mas? Yang dewasa toh? Yang dewasa sedikit, yang 250-an. Ya tinggal 5 kayaknya. Tinggal 5? Ya, tinggal 5. Kondisi tanamannya hampir sama. Ini sampai nempel sama tetangganya ya. Nih segini. Nah, ini akarnya sudah keluar. Ini hampir sama toh? Hampir sama. Satu jalur semua mas itu ya? Ya. Satu jalur guys. Bulannya udah dewasa, udah tinggi. Ini udah siap bunga ini. Udah pernah bunga mas yang itu mas? Ada yang pernah bunga?
Ini belum bawa tangkai bunga, cuman sudah pernah bunga awalnya rimbun, terus diseplit-seplit gitu. Oh iya, udah diseplit-seplit. Jadi kalau ini sudah segini tuh udah siap, ada persiapan bunga lagi. Udah siap lah, di sini udah sama disemprot sama pupuk pembungaan juga ya. Rata semuanya pokoknya. Dan tentunya kalau misalkan teman-teman suka yang tipe-tipe batang seperti ini, ini kan batangnya agak gendut-gendut ya. Jadi bukan tipe-tipe batang yang guepeng seperti Cattleya pada umumnya. Coba ini tadi. Nah, ini yang sudah rimbun. Oh, agak bulat maksudnya. Gendut, oh iya. Jadi batangnya memang agak gendut, nggak kayak Cattleya yang tipe-tipe gepeng. Jadi kalau memang Cattleya, beneran Cattleya kan seperti ini. Ini Cattleya spesies. Cattleya purpurata itu kan agak gepeng-gepeng nih. Kalau yang ini kan bulat-bulat itu karena silangan dari Myrmicophylla tibigenisnya. Jadi ke bawah gen ya mas. Apa tanaman gen ya, bukan golongan darah ya. Gen ya mas. Golongan darahmu apa mas? Entahlah. Nanti lanjut ke WhatsApp aja. Lah. Jadi kalau misalnya teman-teman yang suka yang tipe-tipe seperti itu, kita juga ada lagi. Ini beda ID mas. Beda ID. Oke, yang ini beda ID ya. Dari bentuk daunnya aja udah kelihatan. Ya, tapi mirip. Ya, mirip. Nah ini juga bukan Cattleya lagi. Ini masih silangan dengan Myrmicophylla lagi. Dengan Myrmicophylla apa? Myrmicophylla. Jadi kalau yang ini Cattleya violacea disilang dengan Myrmicophylla albopurpurea. Dari tahun berapa ini mas? Udah lama? Sudah keregister 2013. Jadi kalau teman-teman yang nggak kenal albopurpurea, mungkin kenal dengan Thomsoniana. Thomsoniana. Ya, jadi Myrmicophylla thomsoniana itu sinonimnya dari Myrmicophylla albopurpurea. Jadi itu sama. Disilang dengan Cattleya violacea. Ketemulah anaknya dengan Myrmicocattleya Rios Little Treasure. Kalau yang ini bentuk bunganya gimana mas? Oke, kebetulan yang ini nggak ada yang bunga ya, karena kita cuma punya satu, terus rimbun diseplit-seplit awalnya. Jadi tak kasih contoh bunga nih. Boleh ya, kita ngambil dari jalur khusus. Nih, kita pinjam dulu untuk contoh bunganya. Untuk contoh bunganya seperti ini. Di kita sudah pernah bunga, jadi kita bisa memastikan ID-nya bener. Oh ya, ingat aku bunga kayak gini aja. Ya, sering ada yang bunga juga. Gede juga itu mas ya? Tipe-tipe, kalau ukuran bunganya hampir sama. Hampir sama. Soal perawatannya juga sama aja dengan yang tadi. Gampang ya. Tinggal siram-siram. Nah, ini beda lagi. Sama. Yang itu tadi. Yang ini 250-an juga. Sama-sama 250. Yang itu tadi juga 250 mas. Kalau yang itu tadi agak beda karena itu tadi lebih gede dan memang lebih rimbun. Nah, kalau ini yang 250-an. 250. Oke, ini perbandingannya sama yang lebih gede yang pertama tadi mas. Oh gitu. Perbandingannya 250 sama yang ini berapa mas? Yang ini. Yang ini 400. 400. Oke. Ini 250. 400 perbandingannya kayak gini ya. Tingkat kerimbunannya beda, terus tingginya ukuran tanamannya juga beda. 400.000 ya mas itu ya. Nah ini kalau misalkan yang sama-sama di 250. Tadi dua beda aja ya. Yang ini Emma solosa, yang ini Rios Little Treasure. Kalau untuk medianya itu bebas. Kalau di kita pakai arang sama kulit pinus. Arang sama kulit pinus. Jadi nanti kalau teman-teman sampai di tempatnya teman-teman pengen di repotting misalnya ya mas ya, dipindah terus kasih penambahan media itu bebas ya mas ya? Bebas, boleh. Arang bisa, kalau sarannya apa mas yang bagus mas? Arang atau kulit pinus, jadi lebih berongga. Bisa lebih juga pakai pecahan-pecahan genteng itu bisa. Oh, biar lebih awet ya? Lebih awet. Tapi kalau misalkan teman-teman yang males siram-siram, pakai akar kadaka juga bisa. Sebenarnya tergantung seleranya teman-teman kalau soal perawatan itu. Apa namanya media itu? Jadi tergantung yang rajin siram. Kalau rajin siram pakai akar kadaka jangan. Karena itu sangat menyimpan air. Oh iya, jadi nanti terlalu lembab ya mas kesannya ya. Jadi pakai yang areng, pecahan genteng, pecahan pot. Kalau misalkan teman-teman ada pot gerabah yang pecah-pecah, pakai aja buat media nggak apa-apa. Nah kalau misalkan teman-teman masih suka dengan yang tipe-tipe batang seperti itu, kita juga ada ini. Ini beda lagi. Oh yang ini beda. Bunga ini. Ini pak apa blossom? Wah betul. Ini dulu aku nyebutnya upin-ipin teman-teman. Ya, kenapa kok upin-ipin? Karena pertama kenal itu ada yang warna kuning sama biru kemarin. Ungu. Ungu ya. Ya jadi untuk apa namanya? Nggak tahu. Apple blossom.
Itu ada beberapa varian. Ada beberapa varian. Ya. Di kita tinggal varian apa ini Mas? Putih. Kalau nama variannya bentar tak coba tak cari ini ya. Ada beberapa, kemarin ada yang putih, terus ada yang kuning, ungu kemarin yang sempat ada yang mekar. Tapi udah jalan-jalan kayaknya sama ya. Jadi kalau untuk yang warna itu ada putih, tapi putihnya nggak putih polos ya. Ini ada yang agak kekuning-kuningan. Jadi memang variannya banyak kalau untuk yang apple blossom itu. Jadi apple blossom itu nama lengkapnya itu Jack Foliera apple blossom. Sudah keregister sejak tahun 1992. Itu silangan dari Kaulalia snowflake sama Rincatleante orenaget. Nah itu aku susah juga Mas nyebutnya Mas. Oke, jadi kalau untuk variannya memang sangat banyak. Tapi kalau di kita yang pernah mekar itu variannya lemon pea. Lemon pea itu yang seperti ini. Tapi biasanya bunganya kalau ya Kak, ini baru split ya, tapi biasanya agak gede kalau misalkan enggak. Agak gede lagi kalau semisal tanamannya sudah siap, memang benar-benar siap ya Mas. Kalau ini memang dari kecil karena memang baru split terus bunga ini. Masa jadi pemulihan splitan itu. Jadi kalau yang kuning itu benar-benar kuning itu perfect custard namanya. Tapi yang mekar di kita itu ada kuning yang paling banyak itu lemon pea itu, sama yang seperti ini. Kalau yang ini nggak tahu apa nama variannya. Pokoknya kayak gini. Ini juga pernah bunga di kita ya? Ya, yang disebut upin ipin itu. Karena waktu itu ada mekar bersamaan, terus ada yang request dengan warna yang berbeda. Tapi untuk apple blossom kita tidak bisa memastikan nanti keluarnya varian yang apa. Tapi ukuran bunganya seperti itu ya. Ukuran bunga sama bentuknya seperti itu. Tapi kalau itu wangi. Yes, Anda. Kalau untuk warnanya memang ada beberapa varian. Ada juga yang mekarnya seperti ini di kita. Ini bagus juga. Bagus ya. Bagus. Tipe bunga bulat berarti Mas ya? Cattleya Mas. Gede-gede. Gede-gede. Tapi nggak gede banget, nggak jumbo ya. Seukuran dengan maksudnya lebar, nggak keriting. Kalau keriting kan agak kecil terus. Ya itu kalau dendro Mas. Gitu kalau per Cattleyan kan yang bunga-bunga standar kalau yang segini. Nah ini untuk yang tanaman segini. Ini yang berbunga sama yang rimbun. Tapi ini juga bawa spek loh. Dua Mas itu spek. Iya, ini sama ini. Iya, bawa dua spek yang ini guys. Yang ini kayaknya sama dengan yang ini tadi warna bunganya. Semoga sama warnanya. Jadi di kita memang kita tandai masih dengan yang sama, kayaknya ini splitannya itu kayaknya. Nah, kalau misalkan yang bentar lagi lah. Kalau teman-teman ada yang mau, 250 yang sedang bawa bunga, yang sedang bawa dua spek 300, betul ya? Ya. 250. Atau yang segini-gini kalau misalkan teman-teman ada yang mau, ini agak kecilan ya, tapi sudah dewasa juga karena ini splitannya ya. Kalau yang ini lainnya gendut. Yang ini 150-an. Oke, itu 150-an. 150-an. Ada berapa Mas yang 150? Yang 150-an. 1 2 3 4 5 8. Oke, ada 8. Gampang ya, stoknya masih banyak. Nanti kalau teman-teman yang ngekip lebih dulu akan kita pilihkan paling gede dulu. Tapi nanti kita fotokan dulu. Ya, pastinya. Jadi teman-teman nanti kalau ada yang minat boleh lanjut ke WhatsApp. WhatsApp-nya nanti kita cantumkan di deskripsi. Untuk perawatannya masih sama, jadi ini juga dengan media yang sama. Media yang sama. Apa tadi? Pakai apa itu namanya? Pakai saja sama areng. Ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ini tadi kan kita singgung yang hybrid nih. Nah, sekarang kita coba kembali ke yang pure Cattleya gimana? Boleh. Kita spillin satu ID yang pure Cattleya. Nanti kalau teman-teman ada yang request ID lain, nanti lanjut di komentar aja, nanti biar kita spillin gitu ya. Di mana Mas? Apanya? Lainnya. Oke, ini sekarang kita spillin dulu Cattleyanya. Ya. Kalau ini yang hybrid juga tapi masih di Cattleya. Oke, wow, rimbun juga ya. Ini bawa bunga Mas? Ya, ini bawa knop. Bawa knop ding, bawa bunga. Nah, coba Mas. Ini sama aja. Beda. Nah, tunjukin knopnya Mas, bentuk knopnya. Kita kasih lihat tunjuk bentuk knopnya teman-teman. Nah, ini ya. Bawa dua calon bunga. Ya, kalau yang itu Cattleya Canaimas First.
Cane Mas Bas. Ini yang warna bunganya gimana Mas? Putih, ada lidahnya merah keunguan. Oke, ada ini, lihat contoh bunganya boleh? Oke. Kalau itu silangan dari Cattleya purpurata sama Cattleya violacea. Di kita masih juga dengan media yang sama, pakai media areng. Nah, ini untuk contoh bunganya. Contoh bunganya mirip sama yang sebelumnya tadi ya. Jelas. Nah, ini Cattleya Cane Mas Bas. Ini juga rajin bunga. Ini coba bisa dicek. Ini ada bekas tangkai bunganya. Ada jadi bekas tangkai bunga. Tiap batang itu Ini ada bekas tangkai bunga, ya toh? tangkai bunganya ya. Bekas tangkai bunga. Ini bawa kenap. Ini nanti paling juga bawa lagi. Harusnya berapa Mas? Ya, jadi kalau teman-teman ada yang mau koleksi, nambah koleksi yang ini, Ya, yang itu di belakang tapi. di belakang. Ditunjukin apa? Masih Nanti ada lanjut ke foto aja ya yang ini. Boleh. Yang di belakang kira-kira dikasih kisaran harga berapa Mas? Jadi 150-an itu dewasa. Kemungkinan jadi kalau misalkan ketemu yang bunga ataupun kenor nanti harganya sama di 150.000 dewasa. Oke, gitu ya. Nanti mengkondisikan lainnya juga. Karena itu tadi sudah silangan yang genus yang berbeda, genus yang berbeda. Ini tadi sudah hybrid tapi dengan apa namanya? Genus yang sama. Sekarang kita sepilin yang spesies, boleh? Oke, boleh yuk. Kemana Mas? Di sini? Masih di sini Mas? Masih di sini aja. Di sini. Oke. Yang mana ini yang spesies Mas David? Ini. Biasanya yang spesies ini harganya masih lumayan ya Mas. Oh ini, Ya. yang ini. Waduh, rimbun banget ya. Ada berapa jalur ini Mas? Jangan tanya berapa jalur Mas. Aku sekilas lihat 3 tunas baru ya dari sini. Banyak, ini tunas baru, ini juga jalur baru, jalur baru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kayaknya, apa 10? Ya, kisaran segitu ya. Ya. Pokoknya. Kalau ini namanya Cattleya skinneri. Skinneri masih spesies. Iya. Oke. Jadi Skinneri itu sudah ditemukan sejak tahun 2003 dari Meksiko. Dari Meksiko, lumayan jauh ya Anda ini ternyata. Iya. Sampai ke Bakung ya Mas. Jadi kalau teman-teman ada yang penasaran, contoh bunganya nanti scroll aja di TikTok atau di IG bisa ada, di TikTok ada, di YouTube ada juga kayaknya. YouTube ada juga. Itu real yang ini ya? Ya, real tanaman yang ini. Karena ini memang indukannya kita yang nggak kita lepas kalau yang ini. Tapi kalau teman-teman ada yang mau splitannya, ada, sudah bukan baru split ya, sudah adaptasi, sudah bagus akarnya, sudah nempel di apa namanya potnya, harganya mulai 150-an juga. Cattleya skinneri, yang ini ya. 150-an juga. Untuk kondisi tanamannya gimana Mas? Mirip-mirip kayak tadi atau mau di-spillin sekalian yuk? Boleh kalau yang ini. Oke, yuk. Kalau yang ini soalnya di sini juga. Mumpung masih di tempat yang sama ya Mas. Nah, nih, ini 150-an. 150 ribuan. Oh, udah gede ternyata. Sudah. Yang ini sudah adaptasi sama potnya ya? Sudah loh. Oh, udah nempel teman-teman. Udah Nempel sama potnya. Udah mulai sampai bawah itu. Yang ini 150-an. 150-an. Kalau ini lebih ini pakai akar kada Mas? Iya. Kalau yang ini kita medianya pakai akar kada. Kalau misalkan mau diganti dengan yang apa? Sama dengan yang tadi juga nggak apa-apa. Kering-kering. Nggak apa-apa. Buat teman-teman yang rajin-rajin siram, kita rekomendasikan pakai yang itu lebih poros. Nah ini juga. Nah ini kali ini lebih rimbun. Akarnya udah oke pokoknya ya. Jadi nggak perlu khawatir teman-teman kalau pengen coba-coba ngerawat anggrek, kiranya masih permulaan apa Mas? Oh ini Mas, ketemu ada yang Cane Mas Bas. Nah ini yang Cane Mas Bas yang remaja dewasa Mas, sudah dewasa ya? Udah bunga ternyata. Udah pernah bunga juga, nggak perlu khawatir. Udah pernah bunga pokoknya. Yang ini 150-an. 150-an. Yes, buat teman-teman nanti kalau misalkan mau kepo-kepoin stoknya kita lanjut ke WhatsApp aja, nanti kita fotokan ya. Serba 150 ribuan ya yang Cane Mas Bas serba 150-an. Yang ini tadi apa namanya? Apa yuk?
Skinnery. Skinnerinya juga 150-an. Segini juga hampir sama kondisi tanamannya ya. Oh, ini ada bekas tangkai bunganya juga. Ada bekas tangkai bunganya juga. Jadi kita bisa konfirmasi nanti bunganya itu bener yang kita jual itu atau bukan gitu. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman scroll di IG ataupun di TikTok nggak ketemu, boleh lanjut ke WhatsApp aja, nanti kita fotokan. Kita kirimkan contoh foto yang sudah pernah kita foto dulu waktu si dia berbunga. Iya, kita carikannya di galeri berarti ya. Iya. Bukan dari Google. Kalau Google. boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan masih temennya. Oh iya. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti ada yang kepo-kepo soal ID lain, boleh lanjut ke WhatsApp aja. Buat teman-teman yang suka berbulu-bulu juga ada nanti. Yang Cattleya berbulu-bulu. Cattleya yang berbulu. Silangan-silangan dari Dikbiana. Bolehlah Mas ya. Ya. Mungkin kita spillkan di next video aja gimana boleh. Mas? Jadi nanti kita tunggu kita tunggu konfirmasi lagi. Aja ya. Iya, requestnya teman-teman dari komentar aja, nanti kiranya pengen kita buatkan konten yang apa atau pengen di-spillin apa. Boleh, sekedar nanya-nanya atau konsultasi juga boleh. Nanti kita bingung bareng-bareng. Ya, biasanya kita cuman bahas soal dendro. Sekarang sekali-kali lah kita spillin Cattleya. Gitu ya. Jadi kalau mau yang rimbun-rimbun juga boleh. Ini. Yang mau yang lebih ekonomis juga boleh. Nanti lanjut ke WhatsApp aja. Yang ekonomis itu nanti kalau perawatannya lengkap. Tepat itu juga bisa rimbun. Bisa rimbun. Sama aja. Sama. Awal mulanya sama. Iya. Jadi nanti sudah ya. Kita ketemu di video berikutnya. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai sekian dulu ya. Terima kasih atas supportnya, like, subscribe-nya jangan lupa. Saya sama Mas David mau biar nanti kalau misalkan kita live ada notif. Oke, dadah.